Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa jalla nafa'a bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna a'mala bani adama tu'radu kullu khamisin wa lailatil jumu'ati fala yuqbalu qati'u rahmi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan daripada bacaan kita setelah kita bersama-sama membaca Ratibul Atas. Mudah-mudahan kegiatan kita, amalan kita dengan rahmat dan ridha Allah Ta'ala dijadikan sebagai amal ibadah yang diterima, diberikan keberkahan dunia dan akhirat, penghapus segala dosa dan kesalahan kita dan mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan dengan berkat daripada karamah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, apabila di antara kita ada yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan, dan mudah-mudahan yang mengalami kesusahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'mala bani adama tu'radu kullu khamisin. Sesungguhnya amal anak Adam, sesungguhnya amal anak Adam itu, apa bacanya dah? Dapat dilintangkan dah. Itu bahasa orang dulu Tu'radu. Wah ini kan ditayangkan bahasanya. Jadi setiap amal manusia itu ditampilkan, ditayangakan. Itu apa namanya di atas tuh yang menyala tuh, lampu dah. Nah kayak itu tuh seret baca tuh. Jadi ditampilkan amal seluruh manusia itu ditampilkan kepada Allah Ta'ala. Ini walaupun Allah Ta'ala sudah tahu aja, cuman anda diperjelas, dirinciakan tuh. Nah kapan? Kulla khamisin, setiap hari Kamis. Besok lah. Nah makanya Nabi kan Senin puasa, Kamis puasa. Jadi tayangannya tuh puasa terus dah. Ada kita ini tayangannya apa entah masing-masing juga. Tapi diniatakan aja bagus saja, berusaha. Niat kita tuh kan niat mencari rezeki yang halal, bagus juga. Dan setiap hari Kamis dan walailatil jumu'ati, dan malam Jumat. Ada di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, Said Hashim apa namanya disebutkan di sana bahwasanya ada salah satu hadis Nabi, amal manusia itu ditayangkan kepada Allah setiap malam Senin dan Kamis. Adapun malam Jumat itu ditayangkan khusus kepada para nabi dan rasul plus kepada orang tua, ayah kita, abah kita. Jadi tayangannya itu malam Jumat. Nah dilihatkan. Jadi gawean kita nang seminggu doh. Dilihatkan ke abah kita. Nah ini anak pian, nah kayak ini gaweannya. Makanya di dalam doa birrul walidain kan ada tuh. Kita minta lawan Allah Ta'ala supaya jangan sampai gawean kita ini
menyusahakan kepada orang tua kita yang ada di dalam kubur, satu. Yang kedua, yang kada bagus mohon kepada Allah Ta'ala jangan ditampayakan. Ini kan makanya itu bagus dibaca doa birrul walidain, itu doa bakti kepada ibu bapak. Pas anak dugal umpamanya tayangan lawan kuitan, dia abahnya kada heran aku. Jadilah. Makanya kita setiap pegenangan lawan abah kita, mama kita, ya doakan, bacakan qul huwallah kah atau tasbih kah apa kadang bisa digawi nang kebaikan diniatakan mohon ya Allah sampaikan ke abah mama. Gitu. Apa yang? Jadi setiap hari Kamis dan malam Jumat maka tiada diterima fala yuqbalu qati'u rahimin, maka tiada diterima amal orang yang memutuskan silaturahim. Silaturahim ini ancamannya macam-macam. Ketika Allah Ta'ala menciptakan surga Firdaus, ujar Allah Ta'ala, hai surga, takallami, bicara. Lalu surga itu bicara, ujar surga apa? Ana haramun ala kulli bakhilin wa qati'i rahimin. Ujar surga, aku haram aku kada mau dimasuki oleh orang nang bakhil. Bakhil itu apa? Bahasa ulu sungai kikir. Kikir itu orang aja nang kalah. Nya manang taros. Di warung tuh. Kadang-kadang inya dibayari orang. Hah? Kadang-kadang inya dibayari orang. Kadang-kadang tuh deh banyak orang bayari pada diri ya. Nah itu, jadi sesekali lah kita itu koreksi diri kita. Ukuran pemalar ini memang ngalih banget kita, kada bisa kita menilai orang pemalar itu kada kawa karena standarnya kada ada. Cuman kira-kira secara umum tuh ada di masyarakat tuh kan ketahuan aja. Nah. Amun pemalar gesan orang tak kada mau berbagi lawan orang, ya manusiawi lah. Kainanya uyuh mencari duit lalunya kada hakon berbagi. Tapi mun gesan diri seorang masih kada mau aja atau kelewatan. Ya kisah bahari di tahun 2000 mulai mendawai itu ke Kampung Baru berjalan kaki ya sih entah. Ya kenapa pian melaran aja 2000 isiden. Pulang balik sehari 4.000 dah, sebulan berapa? Berjalan berpaluhan sih sampai ke pasar. Ya serasa olahraga aja. Karena kawa jadi padakan pemalar itu kan karena kawa. Ya ada batas-batas pemalar itu ada nanti lah, rinciannya itu ada. Jadi yang kedua waqati'u rahimin, dan orang yang memutuskan silaturahim. Ada mau masuk, ada bisa masuk akan surga juga. Dan di sini dikatakan kada diterima amalan orang yang memutuskan silaturahim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Artinya sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala tiada turun kepada kaum yang ada di antara mereka itu yang memutuskan silaturahim. Bila ada yang kada berawaan, kada bertaguran dah. Maka di tempat itu, di kampung itu kada dituruni rahmat.
Dan diriwayatkan di dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Malibari rahimahullahu taala bahwa malakul maut mengkhabarkan kepada Nabiullah Daud alaihi salam untuk mencabut roh seseorang laki-laki sesudah 6 hari. Kemudian manakala berlalu zaman Nabiullah Daud alaihi salam melihat bahwa laki-laki itu masih hidup. Jadi malakal maut ini berpadah lawan Nabi Daud. Ujar malakal maut, tuna orang itu 6 hari lagi ku cabut. Tiba-tiba lebih daripada 6 hari orang tuh masih ada, masih hidup. Maka beliau bertanya kepada malakal maut, kenapa? Sebab ia dipanjangkan umur. Maka menjawab malakal maut, karena ia dikhabarkan bahwa umurnya sisa 6 hari, maka ia menyambung tali silaturahim yang dahulu terputus, maka Allah panjangkan umurnya hingga 20 tahun. Ini kan artinya nih, sampai seperti ini Allah Ta'ala hendak menampakkan kebenaran riwayat bahwa silaturahim itu memanjangkan umur. Diberitahu oleh malakal maut, 6 hari lagi lo habis katanya. Paksa berhimat, menghilangi, nang putus-putus dihilangi kan. Nah akhirnya berpanjang lagi. Sama lawan sedekah itu juga. Sudah ditakdirakan mati subuh nih nah. Matinya digigit ular pula. Ya. Waktunya subuh. Ya, sudah dipadahkan waktunya subuh matinya. Digigit ular. Maghribnya bersedekah. Gara-gara sedekah itu oleh Allah Ta'ala dipanjangkan umur lebih daripada 15 tahun pulang. Nah, jadi di sini kita kan berilmu aja berataan pula. Nah cuman pembuktiannya itu perlu berataan. Artinya nang ujar Nabi sedekah itu menarik rezeki, ayo diasah. Maksud diasah ini kan artinya bujur-bujur keyakinan kita tuh. Karena perkara berataan kita tuh kalau beriman aja, berilmu aja. Tapi dalam hal nang supaya nang ujian Nabi Ibrahim tuh apa? Liyatma'inna qalbi, supaya hati tuh jadi tenang, kada risau lagi tuh. Kan kita nih hidup nih kan di 3 zaman aja. Hari semalam, hari ini, besok. Nang sudah lewat tuh bila masih aja kagenangan sedih. Nah itu kan repot kita. Misal kalau kita bisi barang nih, barang tuh berharga, tiba-tiba hilangnya minggu tadi dah, sampai wah ini masih sedih aja lagi. Itu satu, berarti kan hidup kita di masa lalu nih. Nah yang akan datang bang, bulan kena kawa kada bayaran nih. Bulan depan kawa kada bayar kontrakan kawa, kada bayar sekolah anak kawa, kada bayar ini bayar itu, sedih pula nah. Bahkan sampai tegering-gering atau kurus-kurus awak mikirakan nang bulan depan aja umpamanya. Nah ini yang digambarkan oleh Al-Qur'an tuh napa? Nang alladzina la apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nang sudah lewat tuh orang-orang yang dikasihi Allah Ta'ala, nang sudah terjadi nya kada sedih. Ya bahasa kita nih lah, bahasa kampung kita nih nang Pangkalampun nih, nang sudah tuh posam. Ada kita nih kan hanya tasbih hilang 3 bulan masih keingatan, ya Allah di mana tasbihku nih. Sampai lupa lawan Allah Ta'ala nang ditasbihi pula, makin repot lagi nih tak. Terhadap nang akan terjadi pulang kadeda kekhawatiran. Cuman hati-hati juga kita, artinya koreksi kita, hati kita dikoreksi dalam arti
menyikapi masa yang akan datang tuh, yaitu dengan cara berserah diri, bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman agak repot. Repotnya ini apa? Kita ini masih ada kaitannya dengan adat istiadat, kaitannya dengan lingkungan, dengan gawian, ya. Nang besi kebun dah 2 minggu lagi sudah terbayangnya, karena minggu kena mau panen je ada hajat nah menghilangkan itu tuh ngalih bana yang kita tuh bergantungnya lawan Allah Ta'ala tuh nang repot teh. Nah, begitu tak ingat lawan kebun aja sudah. Jaka ibarat bahasa anak muda tuh lawan Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala, kau ingat ke situ kah? Nah, nang kita bergaji pulang gitu juga. Tanggal berapa sudah? Seminggu lagi ya. Keingatan pula tak? Jadi artinya tuh umpama kita keingatan lawan kebun lo panen dapat duit, itu rezeki sudah dikira-kira, rezeki sudah dalam ingatan. Mencari rezeki nang kada dikira-kira tuh nah, kabun kada ada beisi, toko kada ada jua, pegawai negeri kada jua, karyawan swasta kada jua, los sama sekali. Tapi berharap lawan orang pun kada jua. Memasrahkan hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh tantangannya repot banget ya. Nang laki bisa, nang bini bemamai. Nang laki bisa, nang bini bisa, anak pula uring-uringan. Nang laki alhamdulillah bisa menguasai diri. Nang bini iya juga kawa dididik. Nang anak pun menurut tetangga pula. Yalah, kada bakalan selesai. Makanya Nabi Ibrahim itu begitu kesimpulan puncak akhirnya apa? Ujian Nabi Ibrahim, hum aduwwun li illa rabbil alamin. Seberataan musuhku kecuali hanya Allah Ta'ala, jangan kada mengecewakan. Seberataan kita nih banyak mengecewakan, maka disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta, anak adalah ujian. Nama ujian itu kan ada yang lulus, ada yang kada. Amunnya kada lulus basa pulang. Kada nang patah toh. Nah, kita lanjutkan ke dalam kitab. Jadi tadi 3 hal tadi, artinya nang sudah masa lalu jangan sedih. Nang akan datang kada usah khawatir. Nang hari ini kita hadapi banyak bersyukur. Alhamdulillah sudah 60 tahun. Kada terasa. Tapi perasa masih muda aja jangan. Jadi orang nang 6 hari sudah dipastikan tadi ujar siapa? Ujar malakal maut memadahkan kepada Nabi Daud. Itu orang 6 hari lagi meninggal. Nabi Daud ini melihat menunggu. Rupanya lebih daripada 6 hari. Hidup lagi orang tuh masih panjang umur. Mau kada mau, Nabi Daud bertanya kepada malakal maut, apa resepnya? Ujarnya karena sudah dipadahkan bahwa umurnya itu tinggal 6 hari, lalu dia berusaha menyambung silaturahim. Maka dipanjangkan oleh Allah Ta'ala umurnya itu hingga dia hidup sampai 20 tahun. Lumayan ya. Tapi ada juga nang kisah deh. Raja ini kada dapat apa keturunan mandul. Sadang dah berobat kemana-mana. Datang ke dukunnya. Ujar si dukun, Raja,
menurut ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada aku, bini pian tu 40 hari lagi mati am. Beranak ada lagi. Jadi ujarnya 40 hari lagi mati am. Maka memadahkan ini di hadapan bininya pula. Pucat bini raja ni nah. 40 hari sampai hari ke-39 makin bertambah pucat am. Sehari aja lagi mati am nih. Sekali sampai 40 kada mati. Lanjut ke 41, 42 sampai 45 kada mati juga. Penasaran nam si raja ni, panggilnya biasa ni dukun-dukun palsu kiranya ni. Hah, ujar si raja, ikam semalam memadahkan umur biniku nih, kam padahkan 40 hari lagi mati. Ini 45 dah, kan mati-mati lagi. Jadi ujar si dukun, mohon maaf raja, mohon maaf aku. Jangankan umur bini pian, umur aku aja kan tahu aku. Itu ngaran raja nih hendak sarik tuh. Woi, kenapa ikam maka itu ujar raja. Nah ujar si anu nih, begini raja, coba periksa dulu biasa bini pian tuh dicek. Dibawalah, diperiksa. Rupanya gara-gara dipadahkan 40 hari lagi mati ti bukurus. Akhirnya rahim tuh subur. Tadi tuh rupanya kalah makan. Bukurus pas hamil. Nah, itu raja senang banget. Nah, jadi masalah umur ini ya, nang berpanjang umur, nang kita berdoa minta panjang akan umur dah. Memang sudah bertantu ditulis di waktu kita berada di di dalam rahim ibu kita. Itu sudah bertulis kok. Ditulis usia kita, rezeki, jodoh, tempat terakhir kita surga atau neraka, itu sudah bertulis. Sudah ada, belum kita lahir sudah ada tulisan itu. Nah, bisalah tulisan itu berubah? Bisa aja. Kenapa? Keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, faham Asy'ariyah mengatakan bahwa sifat iradat Allah Ta'ala itu berkehendak, fa'alul lima yurid. Kemudian ada ayat yang dibaca setiap kali malam nisfu Sya'ban. Apa ayatnya? Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Nah, yamhullahu, Allah menghapus. Logikanya kan kalau menghapus itu berarti ada tulisan dahulunya. Kayak kita di sekolahan dah. Papan tulisnya banyak tulisan. Ujar si guru, Din, hapus papan tulis. Kan ada tulisan. Lalu dihapus. Yamhullahu ma yasha, maka Allah menghapus apa yang Allah kehendaki, wa yuthbitu, dan Allah menetapkan. Jadi bisa diganti. Makanya kita kada boleh berputus asa. Kalau kadang-kadang ada juga orang tuh hendak menakutani kita. Ikam nih hidup susah kena aja mau melihat potongan awak nih. Jangan, kau usah dipikirkan nih tak. Ya, tetap saja kita berusaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul, terutama Rasulullah. Ujar Rasulullah, la yuraddul qadara illa doa. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali hanya kedahsyatan doa. Bahwa berdoa, cari doa yang kira-kira Allah Ta'ala kada bisa lagi menolak. Nah itu bertakun lawan ahlinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini tadi di dalam kajian kita yang terakhir menyatakan bahwasanya orang yang menyambung silaturahim dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bahwa setiap hari Kamis dan setiap malam Jumat seluruh amalan kita ditayangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kecuali hanya orang yang memutuskan silaturahim maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تسسه والحمد للإله بالبدء والتناهي والحمد للإله بالبدء والتناهي بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Astagfirullah.